Shalom dan selamat sore Bapak Ibu sekalian, saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di perayaan Natal GTI Bukit Zaitun Batam tahun 2021. Saudaraku yang terkasih, yang terhormat, untuk Bapak Dr. Richard Pasaribu selaku anggota DPD RI. Yang terhormat Bapak Dr. Surya Wijaya selaku Ketua BKAG. Dan yang terhormat Bapak Pendeta B. Fresly Siombing selaku Ketua IPMP atau Ikatan Pendeta Menetap di Batam. Tema Natal pada kali ini mengambil tema Dia terlebih besar. Karena Tuhan kita Yesus adalah terbesar dari segalanya yang ada di bumi dan di langit dan di surga. Puji Tuhan, Natal GTI Bukit Zaitun Batam bisa terlaksana kali ini di hotel ini dikarenakan oleh kasih karunia Tuhan. Pada saat ini yang masih kita dalam situasi pandemi ini, kita bisa melaksanakan Natal bersama-sama. Dan kenapa kita memilih di hotel di ruangan ini? Karena kita tahu tempat di ruangan gereja kita tidak akan muat kalau saudara sekalian datang bersama-sama mengikuti perayaan Natal. Saudaraku, kita bisa mengucap syukur penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Para panitia dan para jemaat sungguh-sungguh berdoa untuk acara perayaan Natal kali ini. Berdoa bersama meminta kemurahan Tuhan untuk tidak diturunkan hujan pada hari ini. Dan Tuhan kabulkan saudaraku. 2 hari yang lalu dan kemarin hujan sangat deras sekali. Tapi hari ini puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga hujan tidak turun pada hari ini. Kita sangat antusias dengan kelahiran dan juga kematian Tuhan yang sudah menebus kita. Karena kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Dan oleh kelahirannya kita diselamatkan. Untuk itu kita persiapkan hati, pikiran, dan jiwa yang tertuju kepada Bapa surga dan Tuhan Yesus Kristus pada Natal kali ini. Terima kasih untuk doa, support, dan kedatangan saudara-saudara kita semua. Mari kita berikan aplaus yang meriah bagi kita, bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini di wilayah Kepri, wilayah Tanah Melayu, jadi saya akan memberikan sedikit pantun. Ikan buntal di atas daun salam. Selamat datang di Natal GTI Bukit Zaitun Batam. Tuhan memberkati kita semua. Sebentar lagi kita akan mulai di dalam setiap acara demi acara. Dan sebentar, saudaraku, kita akan melihat, menyaksikan performan anak-anak muda GTI Bukit Zaitun. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi anak-anak kita ini. Semua ini kita kerjakan bersama saudaraku, anak-anak muda ini begitu luar biasa. Mereka mulai berlatih musik, pujian, dan mereka mempersiapkan performan pada malam ini dengan baik. Kita akan lihat penampilan mereka semua. Tuhan Yesus memberkati.
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi anak youth kita performan pada Natal kali ini. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan dari anak sekolah minggu yang tak kalah performanya bagi kita semua. Anak sekolah minggu ini, saudaraku, anak yang dididik setiap hari minggu oleh guru-guru sekolah minggu untuk bisa takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saya panggilkan performan untuk anak sekolah minggu Sharon yang akan membawakan piano dengan judul Oh Holy Night. Silakan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, anak-anak kita sudah dididik untuk takut akan Tuhan dan bisa memuliakan Tuhan dalam musik, dalam memuji kepada Tuhan. Kita juga akan panggilkan sebentar lagi performan anak sekolah minggu di kelas kecil. Kita panggilkan Michelle Performance yang akan membawakan dalam piano dengan judul Silent Night and Joy to the World.
Inilah anak-anak sekolah minggu yang selalu dididik oleh guru-guru sekolah minggu. Mereka berjerih lelah untuk mendidik anak-anak, saudaraku, mengajar firman Tuhan, dan mengajar juga di dalam setiap aktiviti untuk selalu memuliakan Tuhan. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Amin. Amin. Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Oh haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus namanya. Yesus namanya. Oh kita puji Hosana. Hosana. Puji Hosana, Oh puji Hosana, Hosana, mulia namanya. puji Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana.
puji Tuhanmu. Mari puji Dia. Oh, haleluya. Lebih katakan puji Hosana. Hosana, Amin. puji Hosana, Oh, haleluya. Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lebih katakan puji Hosana. Puji Hosana, Amin. puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Dia. Puji Hosana, Amin. puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Mulia namanya. Amin. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Oh, haleluya. Kita percaya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menembus setiap kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, percayalah Tuhan lahir untukmu. Tuhan mati untuk dosa-dosamu. Tuhan bangkit untuk dirimu agar kita dapat kemenangan. Amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Raja, Oh, haleluya. Raja. Lebih katakan dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati Amin. Dia mati bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan. Dia Yesus Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja, Jadi atas segala raja. Katakan dia itu firman Tuhan. Dia itu firman Allah Yang turun ke bumi. yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Oh, haleluya. Itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Lebih katakan lagi dia lahir. Dia lahir. Lahir untuk kami. Dia mati Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Katakan dia itu firman Allah. Firman Allah yang turun ke bumi. Demi siapa? Dengan manusia. Oh, haleluya. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Penebus juru selamat dunia. Biar musik puji Tuhan. Haleluya.
memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia mati bagi kami semua. Amin, amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, atas segala raja. Kaum wanita puji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan amin. Dia itu firman Allah. Amin. yang turun ke bumi, Oh haleluya. sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kalau itu firman Allah. Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, haleluya. Kita percaya Dialah penebus dalam kehidupan kita, amin. Amin. Kita saat ini akan persiapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Allah. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, amin. Dia sumber segalanya. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya dan berharap di dalam Tuhan, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Lebih katakan Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasihat ajaib. Namanya Amin. penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya.
Haleluya, haleluya. Kami bangga, kami kagum mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau bukan saja lahir di dunia Tuhan, tapi Engkau mau mati bagi kami untuk menebus dosa dan kesalahan kami, menyelamatkan hidup kami. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada Raja yang seperti Engkau. Bukan saja Engkau mati Tuhan, tapi Engkau bangkit. Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab itu Tuhan, hanya pujian, penyembahan, ucapan syukur yang kami dapat berikan kepada Engkau. Kami percaya akan tema Tuhan Yesus pada Natal malam ini, bahwa Engkau terlebih besar Tuhan dari segalanya. Engkau lebih besar dari segala masalah kami, problem kami, sakit penyakit kami, kelemahan kami. Dan kami percaya kuasa-Mu tetap sama, kebesaran-Mu tetap sama Tuhan. Dahulu sampai malam ini, yang mati dibangkitkan, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dicerikan. Kami percaya setiap kami, kalau malam ini kami datang dengan masalah, problem kami Tuhan, kami percaya setelah kami mengikuti Tuhan Yesus, ibadah Natal saat ini Tuhan, kami akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Amen. Kami akan mengalami kebesaran akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Saatnya kami duduk diam, akan mendengarkan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Hadi. Kami berdoa hikmat Allah, pewahyuan, kuasa Allah, urapan Allah turun atas hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan itu Tuhan Yesus boleh membebaskan kami, melepaskan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus diberkati oleh hamba-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Pak Iman. Shalom semuanya. Lagi sekali shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini Tuhan menolong luar biasa sehingga kita bersama-sama boleh hadir di dalam perayaan Natal dengan cuaca yang cerah, dengan sukacita kita bisa berkumpul pada malam hari ini ya. Tadi tamu-tamu undangan kita ada Pak Richard dan ada Pak Surya, Pak Pendeta Surya yang sudah ada kegiatan dalam ini langsung menyempatkan diri untuk hadir, dan di tengah-tengah kita ada hambanya Bapak P. Fresley Sihombing. Puji Tuhan, senang sahabat yang sudah lama dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan pada acara-acara yang selanjutnya, kita akan belajar bersama-sama satu tema, yaitu Dia terlebih besar. Mari kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya membacakan, demikian bunyinya. Setelah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara-saudara, pada hari ini kita melihat tentang satu tema, dia terlebih besar. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu orang-orang Majus dari timur, mereka melihat satu tanda alam, yaitu bintang yang mereka lihat di timur. Ya, mereka lihat dan ini merupakan tanda di mana ada seorang raja yang lahir di atas muka bumi ini, sehingga mereka berkemas-kemas, mereka berunding satu sama lain, dan mereka bersepakat untuk pergi mencari bayi itu dengan tujuan yang ditulis dalam Alkitab, menyembah bayi itu. Ya, saudara-saudara, biasa dalam kartu Natal atau dalam gambar-gambar kita lihat orang Majusnya ada 3 ya, ada 3 orang Majus. Tetapi sebetulnya di dalam kitab Injil manapun tidak ditulis 3 orang ya, tetapi yang ada adalah 3 jenis persembahan. Mari katakan sama-sama saya, 3 jenis persembahan. Ya, kiranya Tuhan tolong kita. 3 jenis persembahan. Orang Majusnya berapa Pak? Nggak tahu. Bisa lebih daripada itu. Tetapi persembahannya 3 jenis. Mas, apa saudara-saudara? Mas, terus kemenyan, lalu satu lagi apa? Anak sekolah minggu kita pernah ya. Persembahan orang Majus apa? Dijawab dengan keras, Mas, perak, perunggu. Nah itu piala Thomas itu saudara-saudara ya. Dapat medali emas, perak, perunggu. Nah saudara-saudara, mereka membawa persembahan itu. Dan mereka harus melewati satu perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat jauh. Dan perjalanan ini beresiko sangat besar. Resikonya sangat luar biasa di jalan. Mungkin binatang buas, mungkin cuaca, atau mungkin keadaan rampok, atau orang-orang yang mau buat jahat. Bisa saja terjadi dalam perjalanan yang jauh untuk mencari bayi itu, untuk mencari raja yang baru dilahirkan. Sekali lagi, mereka menempuh perjalanan yang jauh dan penuh dengan resiko. Resiko yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, perjalanan itu rupa-rupanya belum pernah mereka lewati, belum pernah mereka jalani. Sehingga menjadi satu hal yang membingungkan saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, karena satu tekad untuk mencari bayi itu, untuk mencari raja yang dilahirkan itu. Karena satu tekad yang bulat, karena satu kerinduan yang bulat, mereka mencari bayi itu. Mereka akhirnya menemukannya. Bapak Ibu, mencari akan mendapat. Kalau saudara datang hari ini mau mencari Tuhan Yesus, maka setiap saudara akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saya bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya
pintu dibukakan. Saudara-saudara, yang meminta akan menerima, yang mencari akan mendapat, yang mengetok pintu akan dibukakan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini penting sekali. Punya tujuan, punya kerinduan, datang untuk mencari bayi itu. Perjalanan yang jauh, mereka belum pernah lewati. Resikonya besar. Tadi sudah saya sampaikan resikonya, rampok, binatang buas, cuaca, saudara-saudara. Itu semua mereka lakukan. Meskipun belum tahu, tetapi mereka dengan satu tekad, mereka mau mencari bayi itu untuk menyembah. Akhirnya mereka dapat. Bapak Ibu Saudara, biar ini menjadi pengalaman dalam hidup kita masing-masing. Ketika saudara mempunyai keperluan malam hari ini, saudara hadir dalam ibadah Natal, mintalah, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara. Ketika saudara mencari sesuatu, ketika saudara bertanya akan Tuhan, saudara akan menemukannya. Dan ketika saudara membutuhkan, saudara ketok-ketok pintu, maka pintu akan dibukakan. Menjadi satu pengalaman Bapak Ibu Saudara. Berapa saat yang lalu ketika saya ada di kota Denpasar di Bali, Bapak Ibu Saudara, itu kami akan membuka satu ibadah setelah zaman pandemi 2 tahun. Saudara-saudara, kira-kira kurang lebih hampir 2 tahun itu tidak ada ibadah, dan ketua sinode menugaskan saya untuk hadir di situ. Bapak Ibu Saudara, itu waktu hari Minggu tanggal 28 November. Siang hari hujannya deras, langitnya gelap Bapak Ibu Saudara. Saya dan istri waktu itu mengendarai mobil, ya, sudah di sana. Kami berdoa di dalam mobil itu, kami minta, Tuhan, Engkau penguasa langit bumi dan segala isinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang datang nanti jam 4 sore dalam ibadah tidak akan kehujanan, dan mereka pulang juga tidak kehujanan. Dan betul, siapa yang meminta akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Enggak hujan, berhenti dalam beberapa menit kemudian. Kuasa Tuhan besar Bapak Ibu Saudara. Di tempat kami gereja Mitra Raya, gereja Bukit Zaitun Mitra Raya, saya punya tim pendoa ya. Tim pendoanya anak-anak kecil itu umur 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Benar Bapak Ibu Saudara, ini menjadi kesaksian. Anak-anak dididik takut akan Tuhan. Anak-anak diajari di sekolah minggu. Anak-anak belajar bersama-sama punya iman kepada Tuhan. Betul ini terjadi. Satu kali waktu ketika saya khotbah, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba hujannya deras. Atap gereja kami gak kedap suara, terbuat dari spandek. Kalau hujan bunyi kemerotok gitu saudara-saudara, ya kerotok gitu. Anak sekolah minggu, dia keluar, bukan main hujan saudara-saudara, ke halaman. Kemudian dia tengadahkan tangannya ke atas, umur 6-7 tahun. Dia naikkan tangannya ke atas begini, dan dia berseru dalam nama Tuhan Yesus. Hujan berhenti. Itu mamanya yang lihat, itu papanya yang lihat. Di foto saudara-saudara dari jarak jauh. Anak itu pokoknya dia fokus berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus hujan berhenti. Dan hujan memang berhenti karena kuasa Tuhan bekerja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, saya senang menyaksikan ini. Saya senang memberitakan ini. Kenapa? Kita sama-sama punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan kita punya Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur. Ya, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Orang Majus, mereka mendapatkan bayi itu. Bapak Ibu Saudara, tujuan orang Majus adalah mau menyembah bayi itu, menyembah
raja itu. Katakan sama-sama, menyembah raja itu. Suaranya yang kompak, menyembah raja itu. Lagi sekali, menyembah raja itu. Itu tujuannya orang Majus. Dia mau datang untuk menyembah raja itu. Bapak Ibu Saudara, kedatangan kita hari ini di tempat ini, kita juga punya tujuan yang sama. Kita mau menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, pencipta langit bumi dan segala isinya. Kita punya tujuan yang sama, menyembah. Dan mari kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Ya, saya bacakan demikian bunyinya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada beberapa orang berkata, enak sekali ya kalau berdoa di tempat ini, enak sekali ada hadirat Tuhan di sini. Orang lain berkata, oh di situ nggak enak, yang enak di sini. Orang-orang Samaria bilang yang enak di sini. Orang-orang di Yerusalem bilang yang bagus kalau berdoa di Yerusalem. Tetapi bukan tempat yang paling nomor satu. Yang nomor satu adalah saudara dan saya menyembah dimanapun asal di dalam roh dan kebenaran. Katakan sama-sama saya, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh. Roh kita sungguh-sungguh segenap hati menyembah Tuhan dimanapun. Dimanapun. Bapak Ibu Saudara, di tempat-tempat yang kadang-kadang dilarang, ya, seperti zaman-zaman itu di negara-negara komunis, ketika orang-orang ditangkap, ketika orang-orang dimasukkan, dijebloskan dalam penjara, mereka dilarang memuji Tuhan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Di dalam penjara tetap mereka memuji Tuhan, tetap mereka menyembah Tuhan meskipun dalam penjara. Dalam Alkitab, Paulus dan Silas dalam penjara, mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan pada tengah malam. Kalau menyanyi memuji Tuhan bukan cuma dalam hati, tetapi orang-orang dalam penjara yang lain dengar mereka. Mereka mendengar Paulus dan Silas nyanyi. Mereka mendengarnya. Oleh sebab itu gak ada yang nyanyi dalam hati tapi nyanyi buka suara. Kasih tahu kanan kiri saudara, kalau nyanyi buka suara, kasih tahu. Ya, orang-orang bilangnya nyanyi dalam hati. Pak, saya nyanyi dalam hati. Gak kedengeran, Tuhan yang dengar. Tuhan juga mau saudara buka suara saudara, nyembah dalam roh dan kebenaran. Ada orang-orang yang menyembah Tuhan bukan dalam kebenaran, dalam hidup dosa, dalam hidup hawa nafsu daging, dalam hidup yang gak menyenangkan Tuhan. Tapi saya percaya yang hadir malam hari ini punya kerinduan yang sama. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan dalam kedagingan. Bukan ketika kita benci, kita marah, kita dendam, kita berzina, kita mencuri. Bukan. Tapi menyembah dalam kebenaran juga Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang akan muncul pada hari-hari terakhir. Yaitu pada hari-hari kita hidup pada akhir zaman ini. Penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang
Majus mau menyembah saudara-saudara. Ya, kita lihat sekarang yang ketiga, orang Majus ini memberikan persembahan. Mari katakan sama-sama saya, memberikan persembahan. Mudah-mudahan saudara ingat yang pertama, orang Majus mencari. Kalau mencari, mendapat. Ya, yang kedua, saudara, orang-orang Majus ini mau menyembah. Dan yang ketiga, orang Majus ini memberikan persembahan. Satu persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jadi bukan gopo-gopo, bukan gak disiapkan, disiapkan sebelumnya. Mereka membawa yang berharga, emas, kemenyan, dan mur. Udah disiapin. Meskipun itu perjalanan jauh dan gak jelas. Tunggu pimpinan bintang. Mereka sudah mempersiapkan. Kalau saudara membawa persembahan kepada Tuhan, dipersiapkan yang sebaik-baiknya. Yang mau memberi persembahan bilang amin. Disiapkan seperti orang Majus, ya. Nah, saudara-saudara, dan yang terbaik diberikan harta bendanya, emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara, kita belajar seperti ini, melakukan apa yang terbaik. Waktu pembangunan gereja tahun 2006, saya masih ingat betul saudara-saudara. Waktu itu kami tinggal di Orchard Suite, perumahan Orchard Suite, samping rumah Pak Gom Pasaribu dan Ibu Pendeta Susani, saudara Pak Richard tadi, persis di sebelahnya. Ya, saudara, itu perumahan yang bangun developer dan keramiknya keramik proyek perumahan. Putih warnanya, ukuran 30 kali 30. Itu biasa. Keramik putih, keramik proyek 30 kali 30, biasa harganya murah. Ya, itu sejak tahun 2003. Tetapi pada tahun 2006, pembangunan gereja di Mitra Raya pada zaman itu, saudara-saudara, ketua panitia bilang, Pak, ini dananya cumpon. Nah, orang Surabaya, cumpon, dananya sedikit banget Pak ini. Nggak nututi Pak, ini rasanya nggak mungkin. Tapi saya bilang, saya akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kasih keramik 60 kali 60. Waktu itu masih mahal saudara-saudara. Tahun 2006. Kasih yang terbaik. Dan kalau kita mau memberikan yang terbaik, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati orang Majus. Dan Tuhan juga memberkati kita semua. Yang percaya bilang amin. Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini memberikan yang terbaik. Ya, saudara, dia bawa apa yang terbaik. Biar hidup saya, biar hidup kita umatnya juga mau memberikan yang terbaik. Dan saya mau kasih tahu yang terbaik lebih dari segala-galanya yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Dengar, pasang telinga baik-baik. Hidup saya adalah persembahan yang terbaik. Bilang sama-sama saya, hidup saya adalah persembahan yang terbaik. Bilang sama Tuhan, hidup saya adalah persembahan yang terbaik. Banyak orang tidak mau mempersembahkan hidup ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Kalau Anda melamar pekerjaan gak ditanya hidupmu kudus atau tidak. Yang ditanya ijazahmu apa, kepintaranmu apa, CV kerja di mana kamu pernah, pengalamanmu apa. Tapi kalau di mata Tuhan, Tuhan lihat Yusuf dan Maria. Meskipun orang yang sederhana, meskipun orang yang biasa,
Tapi di mata Tuhan mereka dipercaya untuk menjadi orang tua daripada Tuhan Yesus. Di tempat ini saudara-saudara semua biarlah mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Waktu saya SMP, saya sekolah di sekolah Kristen yang cukup baik di kota Surabaya. Saudara-saudara, jangan pikir kalau semua sekolah di sekolah Kristen itu semua muridnya baik-baik. Tidak. Ada yang jahat, ada yang enggak baik. Tapi oleh kemurahan Tuhan, saya ada sampai hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan jaga kehidupan dan kekudusan kehidupan saya. Saya mau saksi waktu saya SMP, uang jajan saya 15.000. Bukan satu hari. Ya, kalau ada anak-anak sekarang kadang-kadang, wah jajannya, wah ya, itu 1 bulan. Saya harus naik angkot Bapak Ibu. Angkot saya itu 150 rupiah. Kalau di sini angkot, kalau di Surabaya bemo. Ya, saya harus naik angkot ke sekolah 150 rupiah. PP 300. Tapi kadang-kadang saya ngikut teman ya supaya irit, supaya hemat. Jadi kira-kira saya bisa sisihkan 1 bulan. Mungkin 7.000, 7.500 rupiah. Saudara-saudara. Ada satu kawan. Dia datang ke rumah saya. Teman satu bangku. Di sekolah Kristen itu. Dia bawa uang pada waktu zaman itu sangat besar. Setumpuk begini. Ya, setumpuk begini. 1.000 setumpuk begini. Jelek-jelek itu. Ditaruh di meja saya setumpuk, saudara-saudara. Dia bilang, Hadi, ini 100.000. Kamu ambil. Itu uang jajan saya 1 tahun diberi oleh teman saya. Gratis. Ditaruh di meja saya. Kemudian dia bilang begini, apa ada syaratnya? Ada. Ayo ikut saya. Loh kemana? Senang-senang kita. Pada waktu zaman saya masih SMP. Tempat itu adalah tempat prostitusi juga. Uang 100.000 uang jajan 1 tahun. Kemudian diajak bersenang-senang happy-happy. Oleh kemurahan Tuhan. Saya menolak. Saya bilang ambil masukkan balik uangmu. Saya enggak ikut. Silahkan kamu pergi sendiri. Tuhan jaga. Kalau Tuhan jaga dan lindungi saya. Tuhan juga jaga dan sanggup melindungi seluruh umat Tuhan. Amin. Amin. Tuhan bisa pelihara. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa, yang indah. Nah, malam ini saya mau cerita sedikit tentang Tuhan kita. Tuhan yang besar, Dia lebih besar dari segala-galanya. Yang pertama Dia lebih besar dari alam semesta, karena Dia pencipta alam semesta. Oleh sebab itu jangan pernah ragu ya jemaat umat Tuhan yang hadir malam ini. Kalau ada sesuatu atas alam, saudara-saudara bisa teriak dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya saudara terganggu waktu tidur karena ada sesuatu yang terjadi dengan alam, dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya hujan, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, Dia lebih besar karena Dia pencipta alam semesta dan segala isinya. Ketika dalam perahu itu sedang ditimbus dengan gelombang dan badai, Yesus berkata, diam, teduh. Maka angin badai gelombang itu sekonyong-konyong reda. Dia berkuasa, Dia lebih besar dari segala sesuatunya. Dia lebih besar dari alam, Dia lebih besar dari kuasa jahat. Bilang sama-sama saya, Yesus lebih besar dari setan. Ayo ngomong sama-sama saya, Yesus lebih besar dari setan.
mulai malam ini jangan pernah takut dengan setan. Setan yang takut dengan saudara. Amin. Malam-malam saudara-saudara tahu-tahu mau ke belakang, anak-anak bilang, mama temenin saya karena tempatnya baru. Saudara, Tuhan yang bersama-sama saudara lebih besar. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Yang percaya katakan amin. Tuhan lebih besar dari penyakit. Penyakit apapun Bapak Ibu Saudara. Tuhan lebih besar. Berapa saat yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Ketika ada seorang yang sakit, saudara-saudara. Dia sakit tangannya, Bapak Ibu, tangannya susah digerakkan. Tapi terus kemudian didoakan di dalam nama Yesus. Ada urapan dan kuasa Tuhan yang menolong. Beberapa tahun yang lalu ada satu saudara yang mau melahirkan. Waktu itu di rumah sakit kalau tidak salah di daerah Panbil itu. Susah keluar. Kemudian saya hadir pada waktu itu mendoakan bersama-sama. Saya cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih besar dari segala sesuatunya. Kalau ada yang sakit malam ini, datang kepada Tuhan. Dia terlebih besar dari penyakit saudara. Saudara, banyak hal yang terjadi. Tuhan bisa menolong, Allah lebih besar. Dari apalagi? Dari penyakit, dari setan. Allah lebih besar dari ketakutan dan kekhawatiran kita. Masih ada banyak orang yang takut dan khawatir. Khawatir akan masa depan. Khawatir akan ekonomi. Khawatir akan penghasilan. Khawatir akan sekolah. Ada satu anak mahasiswa mau masuk mahasiswa. Jangan batasi Tuhan untuk menolong kita dong. Tuhan punya macam-macam cara. Kadang-kadang orang berkata Tuhan punya 1001 macam cara. Kurang banyak caranya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan biar saya tes kemudian saya dapat beasiswa. Saya bisa masuk sekolah. Tolong ya Tuhan pakai cara itu. Belum tentu kok Tuhan pakai cara itu kok menolong. Anak-anak muda belum tentu. Saudara kemudian tes, kemudian bisa masuk dengan beasiswa. Kadang-kadang kita berdoa demikian. Belum tentu Tuhan pakai cara begitu. Bisa saja orang tuamu tahu-tahu diberkati Tuhan. Engkau tes biasa-biasa, engkau bayar dengan banyak, ya, uang pangkalnya banyak, uang masuknya banyak, tapi cukup, pas, cukup. Tuhan bisa mencukupkan Anda yang kuliah. Tuhan bisa mencukupkan Anda dalam kebutuhan rumah tangga. Jangan khawatir, jangan cemas. Dia terlebih besar dari segalanya. Ayo malam ini. Orang Majus datang menyembah. Dia tahu Yesus yang lahir itu. Bayi yang lahir itu adalah raja di atas segala raja. Yang lebih besar. Kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala. Hadirat Tuhan di sini. Malam hari ini. Setiap saudara biar mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang maha besar itu. Tuhan yang maha besar itu. Terima kasih. Tuhan kita maha besar. Dahsyat. Apa yang gak mungkin jadi mungkin. Apa yang sulit bisa terjadi. Gak cukup 5 roti 2 ikan. Cukup Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dia terlebih besar. Nyanyi pujian ini. Terima kasih Tuhan. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar.
dalamku selama-lamanya. Nyanyikan. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Mari katakan sama-sama, Dia terlebih besar. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Satu kali lagi, Dia terlebih besar. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar, oh, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Mari kita teduh dalam hadirat Tuhan. Keyboard saja menyanyi pujian ini. Yang ada dalam ruangan ini semua tundukkan kepala saudara. Saudara tutup mata saudara. Karena ini bukan suatu pertunjukan atau satu acara. Tapi momennya saudara alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara, bukan untuk mempermalukan saudara, bukan suruh saudara maju, tidak. Tapi di tempat duduk saudara, siapa yang malam hari ini punya pergumulan yang berat? Yang lain gak bisa tolong, tapi berita Natal Yesus lebih besar dari pergumulanmu. Gak apa-apa orang lain tidak tahu. Tuhan tahu. Saya tidak suruh saudara berdiri dan tidak suruh saudara maju. Tapi di tempat duduk saudara, siapa yang punya pergumulan berat? Mungkin gak semua, tapi beberapa orang saja. Dan Tuhan tahu itu, sudah tahu kok Tuhan. Sebelum saudara datang, Tuhan sudah tahu. Tapi sebagai pengakuan kita, saya punya pergumulan berat dan saya percaya Tuhan saya lebih besar dari pergumulan saya. Taruh tanganmu di dada. Shadabatakaya namaya sokopokoro bokaya bakashadabatakaratakana yasikebelek. Kuryamaya takaya rabakana yabasikebelekede parana yasokoporo botekaramayas.
Engkau jawaban dari setiap umat-Mu. Engkau lebih besar dari segala pergumulan kami. Dia jamah, dia lawan. Dia lawan setiap umatnya, dia lawan setiap saudara. Kiara dabaya batata kaya daya so. Haleluya, haleluya. Berdiri bersama-sama. Kita mengangkat tangan kita, bilang terima kasih sama Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Tuhan, bilang terima kasih sama Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Biarlah lama ya lama saudara. Hadirat-Mu turun berlimpah-limpah di tengah kami. Amin. Dan kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Yang membuat kami dipenuhi damai sejahtera. Kami pulang dengan kelegaan. Kami pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Oh, terima kasih buat ibadah Natal, buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Hamba-Mu berdoa, jemaat kita Ibu Bukit Zaitun ini akan terus bertumbuh sampai sempurna seperti Bapa sempurna. Terima kasih. Berpujilah nama-Mu Tuhan. Kami masuk dalam acara penyalaan lilin dan Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di malam yang kudus ini, kita akan memakai tanda. Ketika kita percaya kepada Tuhan akan kelahiran Tuhan. Kita akan menyalakan lilin pada malam ini. Saudara sudah dibagikan, ada lilin elektronik yang bisa dibagi. Dan saya mohon kepada Bapak Pendeta Bapak Fresley Siombing untuk bisa maju ke depan. Dan saya panggilkan untuk perwakilan youth dari GTI Bukit Zaitun, Saudara Valentino bisa maju ke depan. Dan saya juga panggilkan
untuk perwakilan dari sekolah minggu, Bremen bisa maju ke depan. Yuk. Yuk kita persiapkan semua, kita bangkit berdiri saudaraku. Kita bisa nyanyi juga pujian bersama-sama. Mohon lampu bisa diredupkan. Inilah kerinduan kita di malam yang kudus ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, kelahiran Tuhan yang sudah menebus dosa semua umat manusia, bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan akan dibebaskan dari segala kutuk dan dosa. Haleluya, kami bersyukur pada Tuhan pada malam ini di mana kami sudah merayakan Natal bersama-sama. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa Tuhan sudah dalam diri kami. Dan kami sudah diteguhkan, kami memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan ini. Amin. Terima kasih atas kuasa-Mu, terima kasih atas firman-Mu. Karena kami percaya, kami mau mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Karena Engkaulah Allah yang lebih besar dari segala yang ada di dalam bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami kuat. Karena kami punya gunung batu yang teguh. Engkaulah Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tetap melanjutkan acara ini. Dan kami serahkan sampai akhirnya Tuhan yang menolong memberkati kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Saya akan bacakan pengumuman.
Pengumuman untuk GTI Bukit Zaitun Batam sampai akhir tahun 2021 dan akan menyongsong tahun 2022. Yang pertama adalah ibadah Natal pertama tanggal 25 Desember hari Sabtu pukul 08.00 di gereja GTI Bukit Zaitun Mitra Raya yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Hadi Setiawan. Ibadah 2 hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 pukul 8.00 atau 8 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Max Sunardi atau Maxin. Yang ketiga, untuk hari Minggu ibadah hanya sekali, saudaraku, jam 8. Setelah itu minggu-minggu depannya akan ibadah tetap berjalan 2 kali, jam 8 dan jam 10. Yang ketiga, pengumuman sekolah minggu online edisi Natal. Jadi khusus edisi ini adalah edisi Natal. Pasti meriah. Anak-anak sekolah minggu bisa gabung. Ya. Nanti linknya minta ataupun dari guru-guru sekolah minggu ataupun lihat di grupnya GTI Bukit Zaitun. Hari Sabtu tanggal 25 Desember. Ingat, hari Sabtu anak-anak tanggal 25 Desember. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Jadi anak-anak sekolah minggu bisa bergabung. Kakak-kakak, guru-guru semuanya akan melayani dengan sukacita. Pasti kuasa dan urapan Tuhan turun hikmatnya untuk anak-anak kita. Yang keempat, ibadah akhir tahun. Kita akan memasuki tahun 2022. Tanggal 31 Desember hari Jumat. Jam 7 malam sampai selesai. Kurang lebihnya sampai jam 9 malam. Akan ada ibadah. Di sini akan ada ruang kesaksian. Beberapa jemaat, saudara-saudara yang lainnya ditolong di tahun-tahun yang lalu. Teristimewa tahun ini, tahun 2021. Banyak pertolongan walaupun di masa pandemi. Saudaraku bisa ikut bergabung jam 7 malam sampai jam 9 kurang lebihnya. Ada juga tukar kado. Ya, tukar kado. Nilainya saya tetapkan 20.000 minimal. Bungkus dengan koran. Bungkus dengan koran. Jadi yang boleh tukar kado apa? Ya yang bawa. Yang tidak bawa tidak mendapatkan tukar kado, ya. Dan juga ada makan snack, kita sama-sama ramah tamah, kita akan makan bersama, saudaraku, ya. Tidak usah sampai tutup tahun, karena kalau tutup tahun sampai jam 1 malam, macet di mana-mana, sibuk dan rentan dengan masalah kejahatan, saudaraku. Jadi sampai jam 9 kurang lebihnya. Mari datang beribadah bersama-sama di GTI Bukit Zaitun. Selamat datang untuk semuanya, mencari wajah Tuhan dan perkenanan Tuhan Yesus dalam setiap ibadah yang diadakan. 5, pengumuman kelima, dukung dan doakan pembangunan gereja GTI Bukit Zaitun Mitra Raya. Kita mulai tahun depan akan membangun, saudaraku, oleh puji nama Tuhan kita Yesus Kristus yang terbesar, kita mendapatkan anugerah, dihibahkan tanah kepada kita untuk bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Yaitu ada gambarnya, saudaraku, ada ruang kapel di sana, dan gereja yang utama juga akan dibongkar, dipugar untuk menjadi lebih besar. Karena makin lama, makin banyak jemaat yang bergabung. Nanti saudaraku, di dalam pembangunan ini, yang nanti saya akan doakan, siapapun boleh menabur. Percayalah, orang yang menabur dengan tetesan air mata, akan menuai dengan sorak-sore. Jangan takut kalau menabur di dalam rumah Tuhan, dalam pelayanan, saudaraku. Ya. Yang keenam, Bapak Ibu tadi dikasih lilin, nanti ketika pulang, ya lilin itu nanti ditukar ke depan, ditukarkan dengan souvenir. Jadi ada souvenir yang sudah disiapkan, lilin elektronik yang Bapak Ibu bawa, nanti tukarkan ke depan ada souvenir. Dan nanti sebelum pulang, sebelum acara ini selesai, Bapak Ibu jangan langsung berdiri langsung pulang. Nanti tim konsumsi
akan membagikan makanan. Ada makan malam kita. Jadi duduk aja di tempat masing-masing. Jangan geser kursi, kalau mau pindah orangnya aja. Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Karena ini sangat penting bagi kesehatan setiap kita, saudaraku. Itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, sebelumnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik dalam pelayanan, dalam Natal maupun dalam gereja kita untuk mendukung pelebaran kerajaan Allah. Dan saudaraku, dikasih ada pembatas buku. Saudaraku yang mau menyumbang atau memberikan dalam pelayanan pembangunan gereja, saudaraku di situ ada nomor rekening. Jadi amplop yang dikasih saudaraku ini dikasih untuk pelayanan gereja. Tetapi yang nanti saudaraku transfer ke nama yayasan yang sudah disediakan, ya Yayasan Setia Melayani Bersama itu ada yayasan dipakai untuk pelayanan yang ada di Punggul, kita ada cabang saudaraku di gereja sana, dan kita juga ada pelayanan sosial di dalam pelayanan GTI Bukit Zaitun. Jadi saudaraku transfer ke sana ya saudaraku. Yuk kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Kami bersyukur pada Tuhan pada saat ini. Kau sudah memberikan kami kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan, berkat kehidupan jasmani kami, teristimewa rohani kami. Kami bersyukur malam ini Tuhan, malam yang indah, malam yang kudus, malam di dalam kehidupan kami menjadi benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan sebentar lagi memberikan persembahan yang terbaik dalam persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan. Kami akan memberikan dari apa yang kami dapatkan Tuhan dalam persembahan untuk mempersembahkan untuk pelayanan gereja di Bukit Zaitun Batam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang akan menolong dan memberkati kami. Dan kami juga mendoakan Tuhan di dalam pembangunan gereja memperlebar kerajaan Allah di GTI Bukit Zaitun Batam di Mitra Raya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, biarlah dalam pembangunan ini Tuhan menolong mencukupkan setiap dana. Menolong setiap insinyur, tukang-tukang, berikan hikmat, marifat bagi kami semua Tuhan di dalam kepanitiaan ini. Untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya jemaat dan orang-orang yang mau memberikan persembahan dalam pembangunan gereja ini juga Tuhan akan menilik dan memberkati mereka. Terima kasih untuk segala yang Kau berikan dan kami percaya Tuhan, orang yang memberikan yang terbaik akan Tuhan balas dengan berlipat kali ganda dengan hal yang baik juga. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya setiap kita yang ada, kita sangat diberkati oleh firman Tuhan, amin. Firman mengatakan orang Majus, mereka mencari, mereka menyembah, mereka memberi, amin. Bapak Ibu waktu datang, Bapak Ibu mencari tempat ibadah ini, amin. Dan saat ini Bapak Ibu sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan saat terindah, kita memberikan terbaik untuk Tuhan kita, amin. Haleluya. Pujian
mereka yang sudah memberi persembahan. Saya undang Tuhan ke diri kita pujian kembali. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus bagi nama menebus. Tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Kasih banyak atas pimpinan Tuhan, atas hadirat Tuhan dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Dan sebentar Tuhan, umat Tuhan akan berpisah satu dengan yang lain. Kami yakin, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus menyertai kami, memberkati kami dalam pertumbuhan iman kami, dalam kesungguhan hati kami mencari Tuhan. Setiap kami pasti akan menemukan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap umat-Mu. Dan sebentar kami pulang dengan berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan memberkati kita. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saudaraku, kita punya cabang juga di Punggur. Sekarang tidak bersama dengan kita semua. Karena kalau mereka datang semua, tempat ini tidak cukup kembali. Jadi Natal terpisah, yang di GTI Bukit Zaitun dan yang di Punggur. Yang di Punggur akan dilakukan Natal perayaan tanggal 24 Desember. Jadi saudara yang punya saudara, sahabat yang di Punggur bisa bergabung di sana, di gereja kita yang ada di Punggur. Ya, ingat tadi acara-acara gereja, ya kalau kurang jelas nanti boleh tanya ke saya ataupun panitia yang ada. Ya kita malam ini bersuka cita sekali saudaraku malam ini. Dan terima kasih untuk support, kedatangan setiap saudara yang sudah berikan bagi perayaan Natal ini. Tuhan memberkati kita semua. Sebentar kita akan dibagikan tim konsumsi, boleh langsung bagikan. Dan saya minta beberapa orang untuk bisa duduk di sebelah kanan saya. Ya Bapak Pendeta Francis Yombing, Bapak Gembala, Bapak Iman Iskandar, Bapak Christian Tambah. Mari Pak untuk ramah tamah semuanya. Bapak Dani Silitonga juga dan Ibu. Ya, Bang Dani ini sudah lama ya melayani tempat kita. Ayo datang sini. Bapak Ali juga boleh. Ayo Pak Ali juga. Mari Pak. Yuk masih ada kursi, masih ada itu.
Oke. Yuk langsung dibagi langsung aja. Pak Widodo ada? Karena ada Bu Maria. Kalau ada, ayo duduk sini sekalian. Yuk, ini adalah hamba Tuhan yang melayani di Punggur. Yuk sama Ibu bisa gabung sama-sama. Saudara sukacita malam ini, saudaraku. Haleluya. Kuasa Tuhan sudah menyertai kita semua, sudah memberkati kita semua pada malam ini. Ya saudara tetap giat dalam melakukan ibadah, pasti Tuhan kita akan menolong. Silakan tim Praise and Worship. Selamat